Perkenankan kami berbagi tata cara sholat gerhana. Sebelum membahas mengenai tata cara sholat gerhana, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih sholat gerhana. Pertama, sholat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi SAW bersabda terkait peristiwa gerhana, "Fa'idha ra'aitumuhuma fafza'u ila sholah," yang artinya, jika kalian melihat gerhana tersebut, yaitu matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak melihat peristiwa gerhana, tidak disyariatkan melaksanakan sholat gerhana. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, insyaallah ba'da zuhur nanti kita akan melaksanakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid ini. As-sholatu jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nudiya inna as-salata jami'ah." Yang artinya, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan as-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari. Makna kalimat ini adalah, hadirilah salat yang dilaksanakan secara berjamaah ini. Fathul Bari. Jika masyarakat tidak memahami panggilan ini, bisa diumumkan dengan redaksi dan bahasa yang bisa dipahami umumnya masyarakat. Ketiga, salat gerhana dikerjakan secara berjamaah di masjid. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab salat kusuf secara berjamaah. Al-Hafidh menjelaskan, jika imam tidak datang, maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jamaah yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Keempat, bacaan salat gerhana matahari dikeraskan meskipun dilakukan di siang hari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab mengeraskan bacaan ketika salat kusuf atau gerhana. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan anjuran itu. Kelima, dianjurkan bacaannya panjang, demikian pula ruku' dan sujudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma sajadtu sujudan qat kana atwala minha." Yang artinya, saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud salat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, "Ma raka'tu ruku'an qat wala sajadtu sujudan qat kana atwala minh." Yang artinya, saya belum ruku' maupun sujud sekalipun yang lebih panjang daripada ruku' dan sujud ketika salat gerhana. Hadis riwayat Muslim. Keenam, wanita dianjurkan untuk ikut salat gerhana di masjid. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah testimoni Aisyah radhiyallahu anha tentang salat gerhana yang beliau lakukan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau mengikuti salat gerhana ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari membuat judul bab, bab wanita ikut salat kusuf bersama laki-laki ketika gerhana. Ketujuh, bolehkah salat gerhana bulan setelah subuh? Salat gerhana termasuk salat sunnah muakkad yang memiliki sebab. Sebabnya adalah gerhana matahari atau bulan. Sehingga salat ini boleh dilakukan sekalipun di waktu terlarang. Karena itulah, menurut pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i, jika terlihat gerhana bulan setelah subuh, tetap dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana tersebut meskipun di waktu larangan. An-Nawawi mengatakan, jika fajar telah terbit dan terjadi gerhana bulan atau terlihat gerhana setelah fajar terbit, maka ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat yang benar menurut Al-Qaul Al-Jadid, yaitu pendapat baru Imam Syafi'i, salat gerhana dianjurkan untuk dilakukan. Sementara menurut Al-Qaul Al-Qadim, yaitu pendapat lama Imam Syafi'i, tidak boleh mengerjakan salat gerhana. Al-Majmu'. Tata cara salat gerhana. Selanjutnya, kita akan mempelajari tata cara salat gerhana. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara salat gerhana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Khasafatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja ila al-masjid fa saffa an-nasu wara'ah,
فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. Yang artinya, gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan mengimami sahabat dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau ruku' dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku' kembali dan memperpanjang ruku' tersebut namun lebih singkat dari ruku' sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya, beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak, usai mengerjakan sholat tadi, dan matahari mulai kelihatan kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita urutkan sebagai berikut. 1. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. 2. Membaca doa istiftah, kemudian berta'awud, dan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang. 3. Kemudian ruku' dengan memanjangkan rukuknya. 4. Kemudian bangkit dari ruku', yaitu i'tidal, sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 5. Setelah i'tidal ini, tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih pendek dibandingkan sebelumnya. 6. Ruku' kembali, yaitu ruku' kedua, yang panjangnya lebih pendek dari ruku' yang pertama. 7. Bangkit dari ruku', yaitu i'tidal, sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 8. Sujud yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. 9. Duduk antara 2 sujud sambil mengulang-ulang bacaannya. 10. Sujud kedua yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. 11. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih pendek dibandingkan sebelumnya. 12. Tasyahud. 13. Salam 2 kali. Al-Mughni dan Al-Majmu'. Demikian. Allah